Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. seluruh peserta webinar TAS Tanya Apa Saja seri ke-94 hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk bisa bertemu kembali pada TAS hari ini, edisi UNCO dengan topik manajemen kanker serviks stadium lanjut lokal dan peran SPO. Jadi pertama-tama saya menyampaikan bahwa Dr. Brahmana hari ini berhalangan untuk hadir bersama kita karena ada keperluan, sehingga nanti sebagai moderator adalah hari ini Dr. Pujo Hartono, SPOG Subspesialis Onko, dengan narasumber Dr. Primandono Perbowo, SPOG, dan Dr. Hari Nugroho, SPOG Subspesialis Onko. Baik, mungkin karena juga sepertinya Dr. Brahmana hari ini belum bisa hadir bersama kita, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Pujo sebagai moderator untuk bisa memimpin TAS pada hari ini. Silakan kepada para narasumber, maaf kepada para peserta kalau misalnya ada pertanyaan dituliskan di kolom chat atau bisa di kolom Q&A, juga bisa raise hand. Baik, silakan Dr. Pujo untuk bisa memimpin acara TAS. Baik, terima kasih Dr. Wandu. Suara saya bisa didengar ya? Jelas, Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para peserta TAS. Kali ini sudah yang ke-94, luar biasa. Kemudian kedua narasumber, Dr. Hari dan Dr. Primandono, Dr. Wondi. Pertama, saya menyampaikan salam dari Pak Ketua, Dr. Brahmana. Kebetulan beliau sedang ada urusan tidak bisa memimpin acara ini, dan saya dimintai bantuan untuk moderator pada acara pagi hari ini. Sebenarnya sudah sering ya kita membicarakan masalah kanker serviks, tetapi memang fakta yang ada luar biasa. Di luar negeri sudah jarang ditemui kanker serviks, tapi di tempat kita malah angkanya semakin tinggi, dan sayangnya sudah dalam stadium lanjut. Sebetulnya sayang atau rugi ya wanita Indonesia kalau kena kanker serviks. Kenapa? Karena jelas penyebabnya jelas, bisa dicegah, deteksinya jelas, perjalanannya tidak langsung kena ya. Cukup panjang sehingga ada fase prakanker, dan semuanya itu bisa dideteksi. Bahkan sekarang sudah ada vaksin kanker serviks, dan ini mestinya bisa dikerjakan bukan hanya oleh seorang konsultan onkologi, tetapi juga mulai dari dokter sampai SPOG biasa, saya kira bisa berperan serta. Pagi ini kita membicarakan hal yang lain, saya pikir. Jadi apa peran SPOG pada kanker stadium lanjut lokal? Jadi ada terminologi yang barangkali mungkin perlu dijelaskan oleh Dr. Hari dan Dr. Wondi. Pertama stadium lanjut, kemudian istilah lokal. Monggo Dr. Hari, silakan. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Saya izin slide share sedikit untuk menginduksi dulu diskusi kali ini. Baik, topik kali ini adalah manajemen kanker serviks stadium lanjut lokal dan perannya SPOG apa. Seperti yang dikatakan Dr. Pujo tadi, saya akan memulai dengan definisi dulu ya, kanker serviks stadium lanjut lokal. Kenapa ini penting? Karena sebagian besar adalah yang datang di kita sebagai negara berkembang adalah kanker serviks stadium lanjut lokal. Atau bahasa Inggrisnya adalah locally advanced cervical cancer. Stadiumnya adalah 1B3 sampai dengan stadium 4A. Kalau kita mengikuti stadium terbaru dari Vigo 2018 dengan korrigendum 2019, berarti stadium 1B3 adalah kanker serviks yang ukurannya di atas 4 cm sampai dengan yang 4A, yaitu menyebar ke organ pelvis sekitarnya, seperti rektum atau bladder. Kalau udah 4B berarti sudah metastase jauh. Jadi 1B3 sampai dengan stadium 4A. Ini yang paling banyak kita dapatkan di negara kita.
Terapinya apa? Kalau kita lihat standar internasional, maka terapi yang terbaik adalah kemoradiasi. Kemoradiasinya kapan dimulai? Dimulai 7 hari setelah terdiagnosis. Jadi kalau misalnya kita pakai checklist di negara maju, nomor radiasi harus dimulai 7 hari, tidak lebih dari 7 hari setelah terdiagnosis. Ketika suatu layanan kesehatan tersebut tidak mampu melaksanakan 7 hari, antrian lebih dari 7 hari, maka wajib untuk dirujuk ke center lain yang lebih kosong. Kemudian yang kedua, setelah dimulai, diselesaikan maksimal 7 minggu dihitung dari terapi awal dan plus minus brachytherapy. Jadi kemoradiasi yang standar adalah seperti ini, minggu ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Maksudnya apa konkuren kemoradiasi? Kemoterapi diberikan misalnya cisplatin 40 mg per meter persegi 1 sampai dengan 4 jam sebelum dimulai radiasi. Jadi ini didesain misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka misalnya Senin jam 8 saya kemo, tidak lebih misalnya selesai jam 9, tidak lebih dari jam 12 radiasi harus diberikan. Jadi tiap Senin kemo, minggu 1, minggu 2, minggu 3, 4, 5. Dan 1, 2, 3, 4, 5 tiap hari dilakukan eksternal radiasi. Ini yang terbaik. 5 minggu bila tidak ada masalah, kemudian bila ada masalah diperpanjang tidak lebih dari 9 minggu. Terapi alternatifnya misalnya karena tidak bisa dilakukan kemoterapi, maka terapi alternatifnya adalah radiasi saja. Kalau dibandingkan mana yang lebih baik, yang lebih baik adalah grup yang paling atas, di sini adalah yang dilakukan konkuren kemoradiasi. Yang bawah lebih rendah lagi. Ya, jadi standarnya sebetulnya di internasional 2 tersebut. Nah, ini terapi alternatif lagi di negara berkembang yang radiasinya tidak ada, seperti di negara Afrika banyak negara yang nggak punya radiasi sama sekali, dan banyak juga yang nggak ada center untuk kemoterapinya, maka seperti di kita bisa dilakukan neoadjuvan kemoterapi 3 kali. Kalau respon kita lakukan operasi, kalau 3B ke atas bisa kemoterapi only atau sambil nunggu dilakukan radiasi. Mungkin sekian Dr. Pujo dari saya untuk menginduksi diskusi. Baik, terima kasih Dr. Arif. Jadi ya ini masalah ya, apalagi ditambahi dengan radiasi ya yang masih belum mencukupi ya, antrinya masih panjang, sering nunggu kemudian terjadi perburukan sampai fatal. Dr. Wondi mungkin mau menambahkan, silakan Dr. Wondi. Ya, terima kasih Dr. Pujo. Yang saya hormati teman-teman semua, senior kalian. Saya izin share screen sebentar. Saya menambahkan tadi yang disampaikan Dr. Hari, memang sebenarnya apa yang terjadi di Afrika itu tidak hanya karena tidak ada radiasi ya, karena di Jepang sendiri kalau kita perhatikan mereka agak trauma dengan kata-kata radiasi. Jadi waktu saya fellow ke sana 2016-2017 itu jarang ada terapi radiasi di Jepang. Jadi mereka hanya kemo, dan sebagainya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kanker ovarium, terutama yang jenis squamous cell carcinoma dan adeno-squamous carcinoma itu lebih baik dilakukan kemo radiasi konkuren bersamaan. Jadi mereka senjatanya hanya kemo, baik itu neoadjuvan kemo atau kemo lanjutan sampai selesai. Jadi kalau kita lihat prognosisnya, suatu kanker serviks stadium lanjut itu memang sangat mempengaruhi dari suatu stadium. Jadi kalau sudah kita lihat stadium lanjut, kemudian prognosis KGB-nya pasti sudah positif, tumornya besar, menyebar ke parametrium dan ke vagina, kemudian invasinya bisa sampai ke corpus uteri dan pembuluh darahnya sudah menyebar LVSI positif, maka angka kekambuhan setelah terapi kemoradiasi konkuren, di mana itu suatu terapi yang kita anggap yang terbaik saat ini, masih tetap mendapatkan rekurensi yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat stadium 2B, angka survivor rate 5 year-nya adalah 58%. Kita bandingkan stadium 3 sudah 30%.
Jadi memang kita perlu jelaskan bahwa kalau sudah stadium lanjut ini, walaupun saat ini sudah dinyatakan sembuh kemoradiasi, tetap harus kita evaluasi dalam setahun pertama setiap 3 bulan, di tahun kedua setiap 4 bulan sampai 6 bulan, di tahun ketiga setiap tahun itu maksimal. Jadi kalau misalnya ada para aortanya sampai positif, ini prognosisnya tambah lebih jelek. Jadi perlu kita tata laksana dengan cukup dengan eksternal radiasi, atau kalau perlu dengan ulangan kemoradiasi. Dan perlu kita ingat bahwa dalam 1 tahun untuk pemberian eksternal radiasi itu maksimal 35 kali. Jadi misalnya sudah di kemoradiasi bersamaan, kemudian kita evaluasi dengan MRI atau PET scan, ternyata masih ada yang positif sel kankernya. Nah, itu kita melihat di poin bawah ini, apakah lanjutan dari kemoterapi sistemik ini akan lebih baik dengan tanpa dibandingkan dengan tanpa pemberian, ternyata tidak ada manfaatnya. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi setelah ada kita nyatakan eksternal radiasi 35 kali sudah selesai, kemudian kemoradiasi kanker sudah selesai, kita evaluasi, ternyata masih ada sel kankernya. Nah, ini apa next step-nya? Karena dari penelitian, kalau kita lanjutkan kemoterapi only yang setiap 3 minggu sekali, yang sesungguhnya terapi kombinasi, itu tidak terlalu direkomendasikan. Ini saya ambil dari up to date. Jadi memang seperti yang dikatakan Dr. Hari, neoadjuvan kemoterapi ini memang sangat penting. Kemudian walaupun di negara-negara yang berkembang yang fasilitas radiasinya masih tidak maksimal, mungkin itu masih ada tempatnya untuk kemoradiasi pemberian neoadjuvan kemo. Demikian Dr. Pujo. Baik, terima kasih Dr. Wondi. Kembali ke judulnya saya kira. Nah, terus peran dari ini kan manajemen kanker serviks tadi melanjut lokal dan peran SPOK. Nah, peran SPOK ini di mana? Sebelum tadi ada pertanyaan dari Dr. Indi juga, mungkin bisa langsung dijawab sekalian bahwa bisa nggak apa yang disampaikan Dr. Hari itu dilakukan di sini, nunggu biopsi, hasil biopsi, kemudian kalau radiasi nggak bisa diomong. Monggo silakan Dr. Hari. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Jadi pertanyaannya peran SPOG apa gitu kan? Peran SPOG adalah nomor 1 seperti yang dikatakan Dr. Pujo tadi, ada deteksi dini ya. Jadi jangan nomor 1 jangan sampai pasien terdiagnosa CA cervix late stage ini gitu. Nomor 1 itu awalnya harus itu karena preventif. Jadi kalau pasien datang bukan karena keluhan ada perdarahan, jangan dianggap juga itu enteng. Tetap ditanyain, ibu sudah pap smear belum? Walaupun nggak ada keluhan keputihan atau apapun. Kalau belum ya sebaiknya pap smear. Itu yang nomor 1 perannya. Seperti tadi Dr. Pujo bilang, CA cervix ini CA yang paling bisa dicegah. Gimana cara mencegahnya? Dengan cara early screening atau bahkan mungkin vaksin kalau yang belum. Nah, kalau sudah terdiagnosa stage-nya seperti ini, ya mungkin kalau peran SPOG ya rujukan lebih cepat. Tapi ini lagi ya, harus dipahami bahwa kita ini negara berkembang, semuanya juga terbatas. Jadi yang diberikan ekspektasi kepada pasiennya juga harus diatur. Jadi bahkan di negara maju, stadium 3B yang seperti tadi standarnya saya bilang 1 minggu dilakukan konkuren kemoradiasi, habis itu 8 minggu sudah selesai semuanya. Apakah pasti 100% sembuh? Tidak. Jadi ada recurrency rate, ada overall survival yang tidak bisa kita ubah, apalagi di negara yang seperti ini. Itu mungkin Dr. Pujo. Sama jawabannya Dr. Indi tadi, kalau di Sutomo bisa nggak 1 minggu ini? Baik, saya jawab jujur, di Rumah Sakit Dr. Sutomo belum bisa dilakukan konkuren kemoradiasi. Jadi grafik yang saya tayangkan tadi itu adalah standar di negara maju. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo, di negara-negara berkembang seperti Rumah Sakit Dr. Sutomo dengan setting yang terbatas belum bisa melakukan konkuren kemoradiasi. Jadi kita melakukan 2 hal tadi,
neoadjuvan kemoterapi, kalau 2B ke bawah, kalau 2B, kalau 3B dan 4A kita lakukan kemoterapi while waiting untuk radioterapi. Mungkin gitu Dr. Pujo. Ya, terima kasih Dr. Hari. Jadi kira-kira masih cukup banyak ya perannya. Paling tidak ya meskipun dalam penanganannya ini mungkin nice to know saja, tetapi kira-kira ikut membantu menjelaskan ke pasien. Kalau biopsi segala macam saya nggak yakin, apalagi kalau pasien bukan teman-teman nggak mampu ya, tetapi kira-kira nanti terkait dengan BPJS, biaya dan sebagainya, ribetnya. Tapi paling tidak pasien diberitahu, disiapkan ya kira-kira apa yang bisa dilakukan. Bukan tidak mungkin pasien-pasien yang stadium yang lanjut ini masih cukup bagus ya responnya dengan radiasi dan kemoterapi. Untuk Dokter Hari mungkin kita mengenal beberapa ya kemoterapi, terutama ada adjuvan, jelas kalau adjuvan kan pengobatan tambahan pasca tindakan utamanya, kemudian neoadjuvan, terus sensitizer. Nah, kemo yang konkuren ini kemo yang sensitizer, artinya mengefektifkan radiasi atau kemo sebagai terapi, Dr. Wondi. Iya, Dr. Pujo, terima kasih. Jadi neoadjuvan kemo itu biasanya kita berikan pada stadium 1B3, di mana tumornya itu bulky tumor. Jadi 1B3 itu kalau ukurannya sudah lebih dari 4 cm. Tujuannya kemoradiasi neoadjuvan itu untuk memperkecil, membuat shrinkage tumornya sehingga mempermudah kita operasi. Demikian juga untuk stadium 2B. Jadi terapinya adalah 2B kita tahu sudah sebagian 25%, 50% infiltrasi ke parametrium. Nah, ini kita berikan dengan neoadjuvan kemoterapi dengan cisplatin atau dengan karboplatin. Kalau fungsi ginjalnya jelek, bisa kita berikan setiap 1 minggu sekali. Kemudian kita evaluasi apakah infiltrasi di parametriumnya itu shrinkage, mengecil atau tidak. Kalau tidak bisa dilakukan, tidak bisa shrinkage, maka kita lanjutkan ke radiasi. Tapi kalau tumornya ternyata shrinkage di parametriumnya sudah loose, sudah empuk, dari pemeriksaan dalam atau dari MRI sudah menghilang infiltrasi parametrium, maka kita bisa melakukan radikal hysterektomi. Jadi yang kita berikan ini lebih cenderung ke sensitizer ya, bukan karena ini mungkin yang perlu disampaikan ke teman-teman bahwa orang kemo ini kan ketakutannya macam-macam. Gundul itu meskipun bukan masalah, tetapi buat kita bukan masalah, tetapi untuk pasien luar biasa. Belum lagi efek samping yang lain. Kalau sensitizer kan dosisnya rendah, mungkin dampak itu tidak terlalu nggak terlalu nyata ya, atau bahkan tidak berdampak, efek samping negatifnya ringan sekali. Kira-kira bagaimana? Mungkin Dr. Hari bisa bantu. Baik, Dr. Pujo. Jadi untuk kemoterapi dibagi beberapa manfaat ya. Ada yang sensitizer, seperti tadi Dr. Pujo katakan, ya, sensitizer ini untuk meningkatkan sensitivitas tumor terhadap radiasi. Jadi kalau yang saya tunjukkan grafiknya tadi, kemoradiasi berarti itu fungsinya sebagai sensitizer. Dosisnya sangat kecil, 40 mg per meter square. Dosis itu diharapkan cisplatinnya itu bisa menginduksi sel kankernya untuk masuk ke dalam sel cycle lagi. Sehingga kalau masuk dalam sel cycle lagi, maka killing zone-nya dari radiasi, killing effect-nya jadi lebih meningkat. Tapi yang dikatakan untuk Dr. Wondi tadi, neoadjuvan, itu bukan untuk sensitizing, sehingga dosisnya cukup tinggi. Jadi manfaatnya memang untuk men-shrinkage-kan dari tumornya. Jadi kalau yang sensitizer, itu efek sampingnya ringan sekali, bahkan hampir 90% pasien saya tidak ada yang mengeluh gundul, Dok. Jadi cuman rontok-rontok dikit aja. Tapi kalau yang neoadjuvan itu full dose,
Jadi hampir pasti nanti efek sampingnya juga lebih tinggi. Mungkin gitu, Dr. Pujo. Ya, baik. Saya kira ini yang perlu dijelaskan karena kemo aja sudah medeni, ditambah radiasi itu semakin medeni. Dan mungkin masih ada ya kasus zaman saya dulu masih banyak. Akhirnya baru sekali kemo aja sudah hilang. Dan ini sayang sekali. Nah, ini barangkali peran teman-teman SPOG untuk bisa ikut membantu menjelaskan. Ada pertanyaan menarik dari Dr. Indi sebelum ke Dr. Pandu. Vaksin. Nah, kalau dari sudah cervix, kita masih perlu nggak memikirkan vaksin. Silakan, Dr. Bondi. Baik, kalau sudah kanker serviks tidak perlu vaksin, Dr. Pujo, ataupun setelah terapi kemoradiasi dan sebagainya, mungkin yang lebih penting adalah pap smear atau evaluasi MRI atau PET scan dibanding vaksin. Ya, kalau ada rezeki ya boleh-boleh saja, tapi tidak ada rekomendasi untuk vaksin setelah itu. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara vaksin tentunya ya sebelumnya. Jauh sebelum itu di hulunya, lebih hulu lagi. Jangan bilang kanker serviks baru ngomong vaksin. Bagus sekali tapi pertanyaan Dr. Indi, mungkin orang-orang juga perlu pemahaman ya, banyak sekali masyarakat awam kita yang nggak jelas masalah vaksin dianggap pengobatan. Ada pertanyaan dari Dr. Pandu. Ini Dr. Pandu ini juga mengetahui masalah yang sebenarnya sering terjadi keterlambatan sehingga banyak hal-hal yang tidak ideal. Ini kira-kira bagaimana, Dr. Hari? Jadi fakta ya. Iya, Dok, siap. Jadi memang kalau kita ngelihat, kalau kita sekarang ngomong keterlambatan, berarti yang masalah adalah logistik. Jadi dalam ilmu manajemen, kalau logistiknya aman, nggak ada namanya keterlambatan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya pasiennya tanya, loh dok ini gimana terlambat? Untuk melawan keterlambatan itu satu-satunya adalah dengan cara melakukan lanjutan terapi di sarana yang logistiknya lebih baik. Misalnya yang load pasiennya lebih rendah. Jadi misalnya nanti memungkinkan kita sering misalnya kirim untuk radioterapi misalnya di Malang. Oh Malang load-nya nggak sebanyak di Surabaya, kita kirim ke Malang. Atau ke Semarang, atau jadi kita carikan dok kadang-kadang untuk itu. Jadi kalau misalnya nanti Dokter Pandu pengen, oh saya pengen membuat layanan dengan lebih baik 1 minggu udah ini, tapi di Surabaya ya otomatis harus diperbaiki logistiknya. Nanti dihitung kebutuhan radioterapi dari ginekologi dan lainnya setahun berapa. Misalnya di Sutomo ini CA cervix baru yang datang 1 tahun itu sekitar antara 700 sampai 900 dok. Jadi 1 hari kerja itu 3 pasien baru. Nah kalau 3 pasien baru, misalnya hitungan logistiknya berarti butuh mungkin 10 alat radioterapi baru. Belum yang CA mame, belum yang. Nah ini gimana caranya beli segitu banyaknya. Jadi ya itu tadi susah untuk menghadirkan logistik sebanyak itu. Satu-satunya bisa dilakukan adalah di preliminary dari awalnya, screeningnya sama preventable-nya itu dok. Baik, terima kasih Dr. Hari. Yang saya lihat di list nggak ada nama Menteri Kesehatan yang ikut acara ini. Fakta yang ada. Tetapi ada angin segar ya dari Menkes, ya sisi positifnya. Sisi negatifnya juga banyak. Sisi positifnya bahwa vaksin insya Allah kira-kira untuk remaja itu sudah di program nasional nantinya. Jadi mungkin kita seperti WHO bahwa tahun 2024 diharapkan 90% anak usia 5 sampai 16 tahun kalau nggak salah itu sudah tervaksin. Jadi dampaknya ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi kanker serviks seperti di negara maju. Yang kedua, deteksi dini itu lebih bagus lagi. Lebih bagus, lebih efisien, yaitu dengan pemeriksaan HPV. Jadi bukan pap smear, tetapi HPV, dan dikombinasi dengan IVA kalau nggak salah. Jadi langsung HPV-nya. Ini bisa ngirit, karena kalau HPV-nya negatif, itu mungkin 10 tahun lagi nggak bakalan kena kanker serviks.
Jadi bisa mungkin di 5 tahun atau 10 tahun. Jadi skenario-nya kalau nggak salah usia 35 HPV pertama, yang kedua baru 10 tahun kemudian 45. Ini masih sedang kita rancang dan saya kebetulan terlibat di HTA-nya. Jadi mudah-mudahan angin segar itu bisa membantu kita dan ini bisa dikerjakan oleh siapa saja, tidak harus konsultan onkologi. Ada pertanyaan menarik, Dr. Wondi dari Dr. Maike Irawan. Ini terkait kemoterapi untuk ibu hamil. Saya kira bukan hanya untuk serviks saja ya, ovarium juga cukup banyak. Monggo silakan, kira-kira aman nggak, Dr. Wondi ya, Dr. Wondi, monggo silakan. Ya dok, terima kasih. Jadi untuk kemoterapi ibu hamil ini bisa kita lakukan aman setelah usia kehamilan di atas 8 minggu. Jadi kalau seperti ini, maka kita juga harus memilih-milih kemoterapi yang relatif aman dalam tanda petik untuk kehamilan. Jadi apa dampak kemoterapi pada kehamilan? Itu adalah salah satunya menyebabkan gangguan pertumbuhan, IUGR. Tapi kalau menyebabkan kelainan kongenital sudah minimal, almost zero kemungkinannya, karena organogenesis sudah kelewatan. Seperti kita tahu bahwa 12 minggu ke atas sudah organogenesis sudah sempurna, maka protokol kita memberikan kemoterapi adalah di atas 18 minggu. Dengan standar saat ini kita memberikan kemodewa, biasanya pemberian paclitaxel dan carboplatin untuk kanker serviks. Demikian Dr. Pujo. Ya, terima kasih. Ya, memang ya peran kita semuanya ya. Kadang-kadang ya fenomenon ya dalam saat saya serviks sudah diobati kemoterapi, yo bisa hamil. Ada juga kasus bahkan dalam radiasi juga bisa hamil. Artinya apa? Ya secara holistik ya kita mestinya juga ikut memikirkan ya bahwa KB. Jadi kalau sudah kena kasus ini, sementara KB dulu lah kira-kira seperti itu. Nah ini kadang-kadang mulai lupa kita. Jadi konsentrasi terus ke kankernya, hal-hal yang sepele itu sering terlupakan. Baik, Dr. Ari, ini ada pertanyaan sesuai evidence baru dari Dr. Naning Tias. Sesuai evidence terbaru, evaluasi pap smear berkala dilakukan sesuai hasil yang ditemukan saat pap smear sebelumnya. Ataukah berkala pap smear sebulan sekali, sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan per 3 bulan, 3 kali dan seterusnya. Saya nggak jelas ya. Evidence yang terbaru apakah seperti ini, terus apakah ini hanya untuk pasca terapi atau bagaimana? Monggo silakan Dr. Hari. Baik, terima kasih. Saya juga agak rancu dengan pertanyaannya, apakah pap smear pasca terapi CA cervix yang sudah dinyatakan complete remission ataukah pada populasi umum. Jadi mungkin saya jawab keduanya aja dok ya. Oh, untuk pasca terapi, jadi pada CA cervix yang sudah terapi. Jadi saya kembalikan dulu definisi penyakit cancer. Cancer di terapi outcome-nya ada 4, complete response, ada partial response, ada stable disease, ada progressive disease. Nah, ini sangat tinggi sekali peranan SPOG di sini, Dr. Pujo, menurut saya. Jadi pada pasien yang sudah, pada nggak cuma CA cervix aja ya, CA ovarium, CA endometrium, apapun yang kita sudah nyalakan complete response dalam CA cervix, sudah berarti sudah dapat konkuren kemoradiasi, habis itu sudah dinyatakan sembuh. Nah, ini diapakan pasien ini? Apakah ini mungkin yang ditanya? Pap smear berkala 1 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, ini evidence base terakhir, pap smear sudah ditinggalkan. Jadi, apakah pasien yang sudah selesai terapi perlu di pap smear terus untuk mendeteksi kekambuhan awal? Tidak perlu. Malahan justru pasien yang dilakukan pap smear teratur setelah terapinya selesai, apalagi radiasi, banyak sekali komplikasinya. Maksudnya begini, bacaan selnya seringkali sudah tidak normal karena pasca radiasi. Akhirnya bacaannya CIN1, akhirnya bacaannya CIN2. Akhirnya apa yang dilakukan? Kita harus biopsi. Hasilnya di biopsi rata-rata normal, malah justru komplikasinya yang cukup besar seperti fistulasi, kemudian perdarahan. Jadi di tempat saya fellow dulu di Belanda,
Apa yang dilakukan kalau pasien CA cervix kontrol? Jadi cuman dilihat saja periksa dalam, periksa in speculo, periksa VT, periksa RT, sama periksa KGB. Udah itu aja. Kalau ada kecurigaan baru dilakukan pemeriksaan yang menunjang. Misalnya PET scan, perlu nggak? Perlu hanya apabila ada kecurigaan. Jadi Belanda itu sangat negara sosialis ya, jadi sangat evidence based, sangat cost efektif. Apakah perlu di PET scan tiap 6 bulan? Enggak perlu. Mereka membandingkan penelitiannya di PET scan teratur sama dibiarin, diperiksa biasa. Kalau ada sesuatu baru dilakukan sesuatu, outcome-nya sama tapi cost-nya jauh lebih tinggi yang keluar PET scan. Pap smear juga gitu. Jadi sudah ditinggalkan pap smear teratur, hanya perlu evaluasi klinis saja. Gitu, Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Tapi memang iya, pap smear ya nggak gampang ya, dan interpretasinya juga kacau, apalagi dikatakan tadi tiga minggu dan sebagainya. Itu gambaran kalaupun serviksnya masih utuh bagus, itu biasanya ya tidak menunjukkan sel-sel yang cukup bagus untuk dievaluasi oleh seorang patologis. Barangkali kalau mungkin teman-teman memang tertarik sekali, jangan dilupakan evaluasi awal itu bukan hanya VT ya, in speculo, VT, dan rectal tusi. Rectal tusi ini penting sekali untuk melihat bagaimana parametrium kanan kirinya. Nah, ini mungkin juga bisa dilakukan ya. Kadang-kadang VT nggak gampang, apalagi kalau brachytherapy. Responnya memang nggak sama meskipun tidak separah dulu. Dulu itu hampir pasti terjadi synegia vagina. Tetapi sekarang saya punya pasien stadium 3, saya radiasi, itu mulus, serviksnya itu kelihatan betul seperti semula. Kalau dulu banyak sekali terjadi pelekatan, synegia, bahkan nggak bisa ditembus sama sekali. Nah ini rectal tusi, ini saya kira harus. Jadi untuk CA cervix, selain in speculo, kemudian vaginal touch sama rectal tusi, rectal touch saya kira. Itu yang disebut vaginal and rectal examination. Baik, masih ada pertanyaan lagi, Dr. Wondi mungkin ya nanti bisa membantu ini. Dr. Ahmad Husin, dengan tingginya kunjungan di Sutomo, apa kebijakan Objin Sutomo agar pelayanan di daerah bisa berperan, misalnya menempatkan onko di daerah. Wah, ini pertanyaannya pengambil keputusan ini selevelnya. Dr. Husin. Baik, Dr. Wondi. Jadi ngirim ke sana, di sana nggak ada apa-apanya, nganggur nanti, mancing akhirnya. Silakan Dr. Wondi. Baik, terima kasih. Saya izin share screen saja. Jadi yang bisa kita lakukan di daerah itu memang sebenarnya banyak, Dr. Pujo. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh ya. Apakah memang ada lesi serviks dan sebagainya, apakah ada pembengkakan, indurasi, dan kelainan. Kemudian kadang-kadang kita itu sering menerima perbedaan antara pap smear dan biopsi. Jadi pap smear-nya bagus, walaupun itu thin prep. Ya, terus pasiennya mengeluh, masih keputihan, masih postcoital bleeding, periksa ke SPOG lain. Terus sama SPOG lain di biopsi. Ternyata begitu biopsi, hasilnya adalah langsung karsinoma serviks. Jadi heran pasiennya, pap smear-nya normal, biopsinya tidak normal, dan langsung kanker serviks. Begitu kita evaluasi, memang ternyata benar. Sudah langsung kanker serviks stadium 2. Jadi memang harus hati-hati untuk menentukan benar-benar kita memeriksa keseluruhan serviksnya itu. Jadi intinya pemeriksaan histologi dengan biopsi lebih akurat, lebih baik dibanding pemeriksaan sitologi dengan pap smear, dan semua dokter kandungan di daerah bisa melakukan biopsi dan disimpan dalam formalin 10%. Jadi di layanan primer dan sekunder kita juga memberikan pemahaman bagaimana prosesnya kanker serviks, bagaimana pengelolaan kanker serviks ke keluarga dan pasiennya. Kemudian berkomunikasi untuk rujukan tingkat tersier.
Dan juga kita perlu mengingatkan bahwa pada stadium lanjut sebenarnya kasus-kasus keluhan pasien itu nanti akhirnya menjadi kelainan ginjal, gagal ginjal, yang memerlukan suatu hemodialisis. Sehingga peran SPOG di daerah memang perlu mendeteksi lebih awal bila ada hidronefrosis pada ginjalnya. Begitu kita VT, ternyata sudah infiltrasi ke vagina, sudah kanker stadium lanjut, kita harus memikirkan apakah ada hidronefrosis pada ginjalnya. Jadi untuk bisa segera kita konsulkan ke urologi dan dilakukan digistent untuk profilaksis melindungi bahwa nanti akan dilanjutkan kemoradiasi. Terima kasih. Kemudian yang kedua, mungkin Dr. Pujo, di daerah kita juga harus ngecek juga kondisi umum pasien-pasien yang kelihatannya sudah stadium lanjut untuk mengirim untuk kemoradiasi. Kita perlu memastikan bahwa HB-nya harus di atas 10, leukositnya di atas 3, trombositnya di atas 100, albumin di atas 3, kuninserum kreatinin baik. Karena paling mudah resiko terjadi anemia, dan kalau memang itu terjadi, perlu dilakukan transfusi saja di daerah. Jadi bisa ditangani terlebih dahulu di daerah, sehingga sampai Sutomo kita bisa langsung kemoradiasi. Kemudian juga keluhan paling sering pada stadium lanjut itu adalah nyeri. Nyeri ya kita berusaha untuk memberikan obat anti nyeri, kalau perlu koordinasi dengan dokter saraf, dokter anestesi, medis untuk memperbaiki quality of life. Sehingga memang pasien itu tidak terlalu ingin segera penanganan secepatnya ke Sutomo, di mana kita radiasi masih menunggu 4-5 bulan. Dan kemudian kalau sudah kanker serviks stadium lanjut, sudah kondisi inferior, kondisi jelek, penurunan kesadaran, sudah paliatif, bila dirujuk di Sutomo juga sudah tidak melakukan tindakan apa-apa, mungkin bisa dirawat sendiri di daerah, sehingga akan membuat lebih efektif, biayanya lebih murah, ya tentunya akan kaya sama keluarga, bahwa kadang-kadang do nothing lebih baik daripada kita melakukan sesuatu, bahkan itu akan menyakitkan, memperparah kondisi pasien. Juga masalah malnutrisi juga harus kita perhatikan selama merawat pasien-pasien kanker serviks di rumah sakit primer dan sekunder. Kemudian juga kita harus mengetahui bisa mendeteksi kekambuhan secara dini. Jadi memang betul kalau sudah dilakukan radiasi maka pap smear tidak efektif, sehingga memang yang terbaik secara klinis apa keluhan klinisnya. Kalau tidak ada keluhan klinis ya mungkin sama seperti yang dikatakan Dr. Hari tadi, hanya pemeriksaan fisik saja. Ya kalau perlu kita inspekulo, kita lihat kalau memang ada nodul, mas atau jaringan rapuh, langsung saja dibiopsi, bukan di pap smear. Jadi memang perlu bekerja sama dengan tim paliatif yang melibatkan banyak sektor ya, termasuk psikolog, ahli gizi, fisioterapi, apoteker, dan mungkin home care untuk perawat-perawat paliatif. Mungkin demikian, Dr. Pujo. Terima kasih, Dr. Bondi. Saya kira yang ditanyakan Dr. Husin ini perlu nggak onkolo itu disebar ke daerah-daerah. Jawa Timur pernah membuat konsep ISYAFA Cancer Network ya, bukan hanya untuk serviks, tetapi kira-kira digawangi di beberapa tempat, kalau nggak salah di Jember, Madiun, Surabaya, sehingga rujukan nggak terlalu jauh. Madura barangkali masih bisa langsung ke Surabaya. Nah, dalam kondisi sekarang, Dr. Ari mungkin punya pendapat kira-kira bagaimana menempatkan seorang konsultan onkologi di daerah, katakanlah setiap kabupaten minta onkolog gitu, kira-kira bagaimana Dr. Hari? Terima kasih, monggo. Baik, makasih Dr. Pujo. Pertanyaannya bagus sekali nih ya. Tapi sayangnya begini, kalau menurut saya sih onkolog itu adalah teamwork ya. Jadi kita sangat tidak bisa bekerja sendiri. Unko selalu bekerja tim radioterapi, kita nggak bisa ngeradiasi sendiri. Kita cuma ngomong aja tadi bilangnya, oh begini, gini, tapi yang diradiasi mana dosisnya saya juga nggak tahu cara ngitungnya. Kemudian radiodiagnostik saya juga
butuh teman-teman radiografer yang luar biasa, spesialis radio diagnostik yang luar biasa, sampai nanti perawatan paliatif saya butuh tim paliatif yang luar biasa. Kalau misalnya saya diberangkatkan sendiri ke daerah, misalnya gini deh Dokter Pujo, banyak sekali pasien yang kita kerjakan di sini yang benar-benar butuh operasi masif dan end stage ya. ICU Rumah Sakit Dr. Sutomo ini besar sekali, itu aja masih kurang Dokter Pujo. Jadi kita itu seringkali membatalkan operasi gara-gara ICU-nya nggak siap karena saking kurangnya. Lah itu kan butuh ICU-nya butuh tim anestesi, konsultan intensive care, butuh peralatan yang luar biasa, butuh tim perawat yang disekolahkan khusus ICU yang 24 jam ada 3 shift, butuh bank darah, butuh apa lagi? Banyak sekali kebutuhannya. Logistik yang kecil-kecil kalau jadi saya pernah baca penelitian satu pasien onkologi itu berinteraksi dengan sekitar 120 tenaga ahli untuk menangani kasusnya itulah. Kalau saya diberangkatkan sendirian ke daerah, yang 119 ikut siapa saya juga bingung gitu kan. Habis operasi ICU-nya nggak ada, soalnya suruh intubasi ya nggak bisa, suruh nyeting ventilator nggak bisa, suruh membaca PA-nya juga nggak bisa, suruh habis itu butuh perawatan paliasinya juga nggak bisa. Jadi mungkin ibaratnya mungkin disuruh apa ya, disuruh bawa pesawat Boeing pesawat Airbus A380 landing di tiap desa nggak bisa, harus ada effort pendukung airport-nya, airport traffic controller, sarana dari kota ke airport dan sebagainya. Jadi mungkin sistem logistiknya butuh effort lebih panjang, Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Ya, intinya usulannya Dr. Husin itu bagus ya, mendekati klien, ya mendekati pasien, tetapi memang untuk pelayanan yang high cost, ya itu mungkin perlu dipikirkan juga. Saya nggak tahu di negara maju dari pernah ke Belanda, ke Korea barangkali, apakah juga setiap kota itu menyediakan fasilitas yang lengkap. Bisa saja mungkin menyediakan saja, tetapi merawatnya juga question mark. Di tempat kita aja di center ini aja juga sering banyak masalah juga, radiasi dan sebagainya. Kalau di Belanda, di Jepang atau di Korea, mungkin yang Dr. Bondi juga pernah ke sana, kira-kira pelayanan kanker itu bagaimana? Apakah model network rujukan, jadi nggak semua daerah atau semua daerah punya fasilitas seperti itu? Monggo silakan. Dr. Bondi mungkin punya pengalaman selama Ya, terima kasih dokter. Jadi kalau misalnya di Jepang itu sama seperti kita, semuanya sistem rujukan. Jadi walaupun mereka negara maju, maka di kota saya waktu itu belajar di Osaka itu pun juga tidak semua rumah sakit besar mempunyai alat-alat kemoradiasi yang cukup, sehingga memang di situ ada center tentang bayi tabung, center onkologi, center tentang apapun. Jadi memang semuanya akan tersentralisasi. Jadi kalau kita kembali ke negara kita sudah beberapa kali ada sejawat objin di daerah sekolah onkologi dan akhirnya menjadi konsultan onkologi, kemudian balik ke daerah ke rumah sakit tipe B di suatu kota kabupaten. Kemudian saya tanya, maka jawabannya memang agak sarana prasarananya itu tidak memungkinkan untuk bisa melakukan komplit pelayanan onkologi yang high cost. Jadi kadang-kadang jasa medis operasi onkologi dan sebagainya tidak mendukung. Obat-obat kemo tidak selalu tersedia, apalagi radiasi yang jelas-jelas sangat-sangat mahal. Jadi memang tantangan tersendiri untuk pemerintah, Menteri Kesehatan, untuk menyediakan sarana prasarana agar bisa paling tidak satu provinsi itu yang kota besar ada 1 atau 2 onkolog, dan di mana rumah sakit di luar Surabaya, di luar Jawa itu saat ini masih belum memungkinkan untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya kira memang faktanya seperti itu.
untuk pelayanan umum saja, pelayanan kesehatan saja, kita masih ya katakanlah ibu hamil, deteksi dini, rujukan dini dan sebagainya itu masih sulit dilakukan. Saya malah mengusulkan daerah-daerah yang sangat-sangat terpencil itu jangan dihuni, dieksplor boleh, tetapi jangan dihuni. Kalau dihuni nanti merepotkan, mending digeser ke tempat yang fasilitasnya bagus. Tetapi di sana tetap mungkin periodik para orang-orang laki ini mengerjakan lahan di sana, jangan sampai pulaunya malah hilang, diambil orang. Tetapi kalau semuanya diisi, terutama di daerah-daerah yang terpencil di kepulauan dan sebagainya, waduh, nggak memungkinkan, dan pada saat emergency sulit ya, mahal sekali meskipun di daerah maju. Cina bahkan memang memakai model seperti itu. Jadi didekatkan ke center-center yang memenuhi syarat. Ada nggak mungkin kalau di sana dikasih rumah sakit, siapa yang mau berangkat ke sana? SPOG mau berangkat ke sana ya omong kosong. Ya. Jadi memang wilayah kita wilayah yang seperti itu. Menarik tadi yang disampaikan Dr. Bondi tentang masalah pap smear ya. Kita sering mendapatkan, saya pernah mendapatkan. Jadi hati-hati betul. Saya selalu juga berusaha untuk dulu waktu saya ketua Poki melatih laboratorium untuk melakukan pemeriksaan dengan baik, terutama yang terkait dengan pap smear. Sering orang datang periksa sendiri dan di sana dilakukan tidak hanya mengusap begitu saja, tetapi sebetulnya ya paling tidak mempunyai pengetahuan pemeriksaan ginekologi yang standar lah. Apa yang terjadi sering pada CA cervix, sudah jelas CA cervix diperiksa, tapi takut karena perdarahan, ngambilnya ya nggak benar. Dan kalau sudah gambarannya CA cervix, harusnya bukan pap smear lagi yang dilakukan, tetapi ya biopsi. Tetapi kadang-kadang terpaksa dilakukan oleh lab itu juga, ya. Dan hasilnya apa? Malah hanya jaringan granulasi, tidak ada sel yang positif. Nah, ini masalah yang cukup besar. Mending positif palsu daripada negatif palsu. Kalau ini negatif palsu, orangnya sudah seneng nggak kemana-mana, tahu-tahu sebentar lagi datang, wah kok seperti ini hasilnya. Mungkin Dokter Hari punya pengalaman, punya pendapat tentang hal-hal seperti ini. Silakan Dokter Hari. Baik, ini untuk ya Dok ya, untuk konfirmasi hasil pap smear itu ya mungkin ya. Jadi kalau pap smear itu kan cuman screening ya. Kalau misalnya ada abnormalitas, memang sebaiknya dilakukan biopsi dulu ya. Jadi jangan memberikan terapi berdasarkan hasil pap smear-nya. Jadi misalnya ada hasil pap smear CIN2, jangan langsung diterapi CIN2-nya, jangan langsung dilip, harus dilakukan histologi dulu. Karena diskrepensinya bisa cukup besar kalau sitologi tersebut. Lebih baik dilakukan biopsi dulu, setelah itu hasil biopsinya lah yang dipakai patokan untuk memberikan terapi. Mungkin gitu Dokter Pujo dari saya. Iya. Nggak, artinya gini, bukan berpandangan negatif berhadap, karena banyak sekali kan pasien itu langsung datang ke laboratorium. Nah, standar pemeriksaan di laboratorium ini yang rasanya harus benar ya, jangan sampai terjadi negatif sebetulnya positif. Kalau positif sebetulnya negatif. Kalau positif kan pasti larinya ke SPOG, ke konsultan. Tetapi pada saat dia negatif, dia nggak lari kemana-mana, senang. Nah, ini yang sering terjadi. Dan kenapa dilakukan? Karena sudah tahu CA cervix dan rongkol, meteni hanya diambil supaya nggak berdarah gitu. Kira-kira seperti itu, diambil sekenanya, dan yang keluar malah bukan jaringan yang mengandung sel cervix, tetapi jaringan granulasi saja. Nah, ini mungkin saya kira teman-teman juga mungkin kalau mendapatkan ini perlu bukan menjudge, tetapi perlu berkomunikasi, berkolaborasi dengan sarana kesehatan yang ada di tempatnya masing-masing, supaya kita saling mengingatkan, dan kalau perlu kita ngajari.
bagaimana sih sebetulnya kalau sudah jelas kanker cervix ya jangan dipapmer lagi, itu sudah urusannya kan mestinya histopatologi. Baik, mungkin ada Dokter Pandu, barangkali ada yang ingin bertanya langsung barangkali. Silakan, kalau misalnya ada jawab yang ingin bertanya langsung, bisa langsung. Silakan. Mungkin sambil menunggu dok, saya boleh tanya nggak dok? Silakan, Dokter Pandu. Kan disampaikan ada kemoterapi itu untuk sensitizer sama neoadjuvan ya dok. Itu apakah hanya dosisnya saja yang berbeda atau regimennya juga berbeda dok? Ya mungkin nice to know buat kita dok. Monggo, silakan Dr. Ari, nanti ditambahi Dr. Mundi. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Jadi kalau dalam hal ini, dalam hal kanker serviks, dosisnya berbeda. Jadi misalnya kita pakai cisplatin, kita pakai 40 mg per meter persegi. Tapi untuk cisplatin untuk indikasi yang lain, bisa nggak selain sensitizer untuk kuratif bisa, tapi biasanya pakai dosis yang 60-70 mg per meter persegi. Beda cancer, beda sensitizer, beda dosis. Untuk yang non ginekologis itu saya kurang tahu, tapi bisa pakai agent yang lain, Dr. Pandu. Mungkin gitu, Dr. Pujo. Oke. Dr. Wondi, ada yang ditambahin mungkin? Baik dok, jadi untuk kemoterapi kita biasanya memakai platinum base, baik itu untuk neoadjuvan, kemo, atau saat kemo radiasi konkuren, kemo bersama dengan radiasi, atau kemoterapi adjuvan setelah terapi. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat fungsi ginjalnya tidak bagus, maka kita bisa mengganti dengan kemo yang lain. Jadi biasanya kita memakai kemo dewa ya paclitaxel carboplatin, atau yang lain misalnya yang bisa adalah 5-FU atau ifosfamid. Tergantung fungsi ginjalnya juga dan tergantung kemonya di awal terapi radiasi atau bersamaan radiasi atau setelah radiasi. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan topiknya ya. Peran SPOG. Kalau ada pertanyaan dari boleh nggak SPOG itu ngasih kemo kira-kira? Kadang-kadang fasenya cukup jauh dan kemo, atau mungkin ada semacam pelatihan ya untuk memberikan kemo. Kira-kira bagaimana pendapatnya Dr. Ari? Baik, pertanyaannya bagus. Kalau malah boleh apa enggak itu terkait regulasi ya. Regulasi itu berarti hitam di atas putih yang disahkan oleh lembaga lebih tinggi. Kalau sampai sekarang sepertinya yang setahu saya belum dibolehkan selain kalau nggak salah MTX ya, Dr. Pujo ya. MTX low dose yang injeksi sehari sekali selama 5 hari itu boleh, tapi selain itu kayaknya belum karena terkait efek samping manajemennya itu. Mungkin begitu, Dr. Pujo. Baik, ya memang saya kebetulan di MPPK dulu sering diserang masalah kemoterapi abuse ya, jadi menggunakan kemoterapi yang sepertinya berlebihan dan cukup banyak dana BPJS yang untuk pengeluaran kemoterapi itu cukup besar. Nah, atas dasar itu ya kembali lagi ini kendala BPJS, jadi diawasi ketat betul. Jadi unit atau klinik yang bisa memberikan kemoterapi itu ada persyaratan-persyaratan tertentu dan jangan disepelekan juga ya. Dan pemberian atau pencampuran obat pun juga sekarang sudah ada persyaratan tertentu. Dulu kalau era saya mungkin zamannya Dr. Husin pun mungkin kemo itu ya nyamur sendiri, ngasihkan sendiri ya. Tetapi sekarang harus dicampur khusus. Kalau ya ini saya nggak tahu apakah efek memang evidennya bahwa kemo radiasi itu bukan tanpa efek samping ya. Secondary cancer mungkin juga, atau cancer atau memicu sel-sel memicu cancer justru ada petugasnya. Kita juga belum banyak laporan memang, tetapi sisi lain apakah ini dampak dari industri sehingga alat-alat berkembang terus akhirnya dibuat regulasi macam-macam yang larinya juga barangkali ya untuk kepentingan industri. Jadi bisa saja macam-macam memang. Tetapi yang jelas memang nggak gampang untuk memberikan kemoterapi selain butuh persyaratan orangnya. Jadi
onkologi harus ada di situ, kemudian tempat, kemudian tenaga-tenaga yang lain yang membantu juga sangat diperlukan. Baik, ini mungkin pertanyaan yang ini Dr. Husein membantu menjawab. Tidak boleh karena harus ada farmakologi klinik dan sebagainya. Betul, saya kira. Terima kasih Dr. Husein. Ada dari Dr. Elsa Ameli Firdaus. Izin bertanya dokter. Sebetulnya dengan antrian terapi yang hingga 5 bulan di Sutomo, mungkin bisa lebih. Kendala kita sebetulnya lebih kekurangan konsultan onkologi atau radiografer onkologi. Silakan Dr. Hari sama Dr. Anu mungkin dikeroyok. Baik, mungkin saya dulu Dr. Pujo. Jadi nomor 1 alat. Alat kita cuma 1, alat radioterapinya. Dulu, jadi sebetulnya alat kita punya 3, 1 natural resource pakai kobalt, yang 3 pakai linear accelerator, pakai listrik. Yang kobalt resource-nya habis, yang 2 alat linear tersebut rusak, udah terlalu tua mungkin ya. Terus kemudian yang sekarang tinggal 1. Jadi kenapa kok alat itu rusak? Banyak faktornya. Alat itu punya cycle maksimal. Kalau kita ngelihat alat elektronik itu pasti ada rekomendasi kalau untuk komersil 1 hari maksimal berapa jam nyala, berapa pasien itu ada. Jadi cycle max-nya kalau saya baca itu 40 sampai 50 cycle. Jadi 40 sampai 50 pasien masuk keluar. Karena tingginya kasus kita itu bisa sampai 90 sampai 100 pasien per hari per alat. Jadi saya waktu di radioterapi itu melihat jam 8 sudah mulai, mereka pulang jam 9 malam. Ngeradioterapi pasien 100 sampai 110 per alat. Kemudian maintenance cost yang tidak cukup tinggi, pasiennya tambah terus, nggak berhenti-berhenti, akhirnya alat tersebut ya kalau cycle-nya tinggi pasti butuh butuh maintenance lebih tinggi, jadi mungkin lebih gampang rusak ya akhirnya mungkin gitu ya. Terus pas kemarin rusak, pas COVID Dok, jadi kayaknya semua budget resource-nya dialihkan ke untuk yang lebih penting, mungkin gitu Dr. Pujo. Baik, ada Dr. Made Winarta ini rasanya. Monggo silakan. Dr. Pandu, ada Dr. Ima Dewinarta. Silakan Dr. Ima Dewinarta, sudah Silakan. kami tolong pada Gus untuk bisa mempromot ke panelis supaya bisa tampil di layar. Dr. Ima Dewinarta. Silakan Dok, bisa di unmute Dok, open mic-nya. Kalau ada pertanyaan kepada narasumber atau Dr. Pujo juga. Silakan, Dr. Made. Kecetek kayaknya. Udah pencet mungkin ya. Nggak apa-apa. Baik, Dr. Mondi mungkin menambahkan tadi. Ya, saya setuju dokter. Jadi mungkin yang sudah kelihatan mata adalah alat-alat dan teknisi radiografer untuk radiologi onkologinya yang kelihatan sangat-sangat kurang kita di Surabaya, di Sutomo, ataupun di seluruh Indonesia. Kalau onkologinya mungkin sudah cukup banyak, di setiap provinsi sudah ada 1-2 onkologi selama ini ya, pertambahan yang mungkin yang dari Papua ada berapa ya Dokter Pujo Papua itu ya? Dokter Putu udah balik Surabaya. Papua kita ada. Iya, ya paling tidak setiap provinsi atau ibu kota provinsi ada 1 atau 2 yang mungkin idealnya begitu, Dok. Iya, ya. Ya barangkali mungkin yang ideal sementara di ibu kota provinsi ya, kecuali provinsi besar, provinsi padat, itu mungkin ya kalau di Jawa barangkali ya mungkin ya networking yang paling bagus ya. Dan networking itu di setiap center itu bukan hanya seorang ahli kanker kandungan, tetapi yang lainnya juga terlibat. Sering saya kira kalau di Sutomo, Dr. Hari, Dr. Bodi, saya kira sudah hampir selalu lah kita bekerja sama dengan tim ya. Jadi ada urolog, ada bedah digestif, ada imaging, teman-teman dari radiologi,
dan nggak mungkin kita kerjakan sendiri. Dr. Brahmana sering menyampaikan nggak ada dokter ahli yang paling jagoan, tetapi yang ada adalah tim yang terbaik. Dan ini yang terus kita lakukan di Sutomo, kita mulai. Dan mudah-mudahan kalau misalnya di regional itu ada model-model seperti ini juga. Jadi nggak bisa lagi dikerjakan sendiri. Terus kalau ada apa-apa dadaan konsul itu akan berbeda dibandingkan dengan kita bicarakan bersama. Silakan dibuka dulu, ada apa-apa memberitahu kita. Jadi tim yang bagus itu saya kira selalu menghasilkan hasil yang lebih baik. Baik, saya kira mungkin waktunya juga sudah habis ya, Dr. Pandu ya. Barangkali ada message dari Dr. Wondi dan Dr. Hari. Dr. Wondi dulu, monggo silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang kita sebagai SPOG di daerah, intinya kita bisa merawat terapi paliatif, ya mungkin dengan mempersiapkan timnya dulu, karena intinya memperbaiki kualitas hidup pasien kanker serviks stadium lanjut itu minimal mengurangi nyerinya. Jadi mungkin bisa dibentuk tim pain management begitu, misalnya yang meliputi kita, dokter kandungan, dokter saraf, dokter anestesi, atau tim paliatif begitu untuk merawat menghilangkan nyerinya minimal. Dan kemudian kanker serviks stadium lanjut itu akhirnya akan menyerang ke ureter, jadi akan menyebabkan gangguan dari ginjal. Jadi harus kita waspadai bahwa ada tidaknya hidronefrosis dan segera koordinasi dengan dokter urologi untuk memasang DigiStent. Jadi itu bisa kita lakukan semua di daerah dengan syarat yaitu tadi dokter-dokter yang kita buat tim itu memang ada. Kemudian setelah itu juga perlu ahli gizi, fisioterapi, rehab medis, juga faktor spiritual ya, psikososial dan spiritual yang akan terlibat dalam tim. Sehingga suatu saat kondisi pasien itu dalam kondisi jelek dan di mana nanti akan dirujuk di Sutomo pun kita tidak melakukan apapun, mungkin dengan KIE keluarga pasien, dengan cost efektif, waktu, tenaga, monggo teman sejawat semua bisa merawat kondisi-kondisi seperti itu, tidak harus dirujuk ke Sutomo. Mungkin demikian, Dr. Pujo. Oke, terima kasih. Dr. Hari? Baik, kalau dari saya kita harus paham ya, kita ini health service itu tidak lepas dengan namanya logistik dan resource, dan kita ini hidup di negara berkembang dengan resource yang terbatas, jadi tidak mungkin kita bisa memberikan seperti yang di resource berlebih. Jadi mungkin peran SPOG juga kembali menyadarkan bahwa kita semua punya keterbatasan, negara punya keterbatasan, kita bergerak dengan yang ada, apa yang ada kayak gitu, kita usaha dengan maksimal dengan resource yang ada. Mungkin gitu aja, Dr. Pujo. Baik, terima kasih Dr. Wondi, Dr. Hari. Kalau dari saya kira apa peran SPOG banyak saya kira, ya. Mulai dari promotif, preventif, early detection sampai ke rehabilitatif. Ya. Meskipun tidak harus dikerjakan sendiri. Katakanlah nanti kalau sudah ada vaksin, free vaksin untuk anak-anak sekolah, kemudian paling tidak seorang SPOG bisa menjadi konseptor ya untuk memikirkan bagaimana mengurangi atau menurunkan kejadian kanker serviks di tempat kita. Kenapa kanker serviks? Karena itu tadi bahwa rugi lah itu ya kalau kena kanker serviks, karena perjalanannya jelas dan cukup panjang, nggak ujuk-ujuk, meskipun ada yang ekstrim ya, sangat mudah kena, itu ekstrim. Jadi jangan sampai itu terus karena satu hal terus dijadikan, wah itu kan bisa kena, enggak lah. Mayoritas perjalanannya seperti itu, dan itu sudah, kalau kita baca literatur, memang seperti itulah kanker serviks. Oleh karena itu emang kalau kena kanker serviks. Kalau ovarium itu even di negara maju itu sudah advanced stage, karena nggak ada keluhan, nggak ada gejala, beda dengan kanker serviks. Baik, saya kira itu semuanya yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih Dr. Hari, Dr. Wondi, dan teman-teman yang terlibat, baik yang aktif maupun yang tidak aktif dalam diskusi pagi hari ini.
Saya kembalikan kepada Dr. Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Pujo sudah memimpin acara 4. Semoga berkah ilmu yang diberikan. Terima kasih kepada seluruh peserta atas tetap setia dan atas setiap beri Rabu jam 11. Akhir kata kami terima kasih pada kesempatan. Terima kasih semuanya. Atur nuwun semuanya, Nuwun semuanya, teman-teman, monggo. senior sejawat.